Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat dari saya yang berada di Bali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan renungkan ini memberkati kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Imamat pasal 9, ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Harun baru saja ditabiskan sebagai imam. Selama 7 hari berturut-turut, ia dan anak-anaknya tinggal di depan kemah pertemuan. Dan pada hari ke-8, untuk pertama kalinya, Harun melaksanakan fungsinya dan tugasnya sebagai imam. Ia mempersembahkan korban untuk dirinya, untuk anak-anaknya, dan sesudah itu untuk umat. Saudara-saudara, tugas imam antara lain adalah memohon pengampunan dosa bagi umat melalui korban bakaran, korban persembahan, korban pengampunan. Imam mendamaikan umat dengan Tuhan. Imam membawa umat mendekat kepada Allah. Tetapi juga ada satu hal yang penting, yaitu imam memberkati umat. Dan inilah yang dilakukan oleh Harun, saudara-saudara. Ayat 22 katakan, sesudah ia mempersembahkan korban, ia mengangkat kedua tangannya dan memberkati bangsa itu. Bahkan 2 kali, saudara-saudara, Harun memberkati bangsa itu. Karena yang kedua, ia memberkati bersama dengan Musa. Lalu sesudah itu 2 hal terjadi. Yang pertama, kemuliaan Tuhan tampak atas segenap bangsa itu. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, api dari Tuhan turun menghanguskan korban bakaran. Kita ingat apa yang terjadi di atas Gunung Karmel. Api dari Tuhan turun menghanguskan korban persembahan Nabi Elia. Artinya, Tuhan berkenan atas apa yang dipersembahkan oleh Elia, dan kali ini juga Tuhan berkenan atas apa yang dipersembahkan oleh Harun. Ketika melihat semua itu, ada sorak-sorai dari umat. Mereka memuliakan Tuhan dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, mari kita maknai perikop ini, firman Tuhan ini bagi kita masa kini. Sekarang ini saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Saudara dan saya sama-sama melaksanakan tugas sebagai imam, yaitu membawa orang dekat kepada Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita ingat, saudara. Dimanapun saudara dan saya berada, jangan membuat orang jauh dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mendekatkan orang pada Tuhan. Jadi jangan jadi batu sandungan buat orang, saudara. Apapun yang kita lakukan harus berdampak membawa umat dekat kepada Tuhan. Supaya mereka berdamai dengan Tuhan. Supaya mereka juga hidup berdamai dengan orang lain. Itu juga tugas imam, saudara. Jadi jangan membuat orang bermusuhan. Jangan membuat orang lain membenci sesamanya. Kita harus mendamaikan orang. Bukan hanya dengan Tuhan,
tetapi juga berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan orang lain, dengan sesamanya. Itu tugas kita, saudara. Tugas imam juga adalah memohon pengampunan dosa atas umat. Saudara dan saya harus mengampuni orang lain. Saudara dan saya juga harus memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa orang lain. Jadi itu yang harus kita ingat, saudara. Tugas kita selanjutnya juga adalah memberkati orang lain. Sama seperti Harun, sama seperti Musa, mereka memberkati umat Israel. Itu panggilan kita juga. Saudara dan saya hadir dimanapun. Saya di Bali, saudara di tempat masing-masing, di kota, di desa, dimanapun saudara tinggal. Saudara ingat, kehadiran saudara di sana untuk memberkati orang. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita, saudara. Jadi jangan lupa bahwa mungkin saudara bukan pelayan yang ditabiskan, tapi saudara punya tugas yang sama, memberkati orang lain, memberkati bangsa ini. Gereja Tuhan juga dipanggil untuk memberkati lingkungannya, memberkati masyarakat di mana gereja berada. Gereja Tuhan dan GPIB dipanggil untuk memberkati bangsa ini. Jadi marilah saudara kita ingat apa yang sudah kita lakukan untuk memberkati saudara-saudara kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa pandemi ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk memberkati mereka. Itu tugas kita, saudara. Dan biarlah kita lakukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sehari-hari dengan segenap hati kita, supaya membawa sukacita juga bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Hamba mendoakan saudara-saudara pendengar, saudara-saudara jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah Tuhan juga menolong mereka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini, Tuhan. Hari ini firman-Mu mengajar kami, agar kami juga sebagai imamat rajani, ingat bahwa tugas kami adalah membawa orang dekat kepada Tuhan. Tugas kami adalah memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa mereka. Tugas kami juga adalah memberkati mereka. Oleh karenanya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami selalu mengingat, kemanapun Tuhan mengutus kami, dimanapun kami ada, kami harus melaksanakan tugas panggilan kami sebagai imamat rajani. Kami berdoa untuk GPIB, Tuhan memberkati gereja-Mu di tengah-tengah Indonesia, supaya kami sungguh memberkati bangsa ini. Kami mendoakan majelis sinode sebagai pimpinan gereja, Tuhan berikan hikmat bijaksana. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, para pendeta, penatua diaken. Kami berdoa untuk seluruh pelayan dan pengurus pelkat, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, biarlah kami kerjakan sebagai bakti kami kepada Tuhan dan gereja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang sakit, bagi mereka yang bergumul, bagi mereka yang kesulitan menghadapi pandemi ini, terutama dalam hal ekonomi. Biarlah kami menjadi berkat bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami, biarlah kami mohon pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dimanapun berada.